Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Irma Septiawanti akan menjelaskan tentang tindak lanjut atas pelatihan yang telah saya ikuti, yaitu BIMTEK Implementasi STEM dengan 5M, mudah, murah, menggembirakan, mindful, and meaningful. Yuk sama-sama kita lihat, yuk. Gambaran umum tentang webinar ini adalah webinar tentang khusus untuk pendidik anak usia dini dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, yaitu dengan pendekatan STEM. Oke, webinar ini dilaksanakan secara daring dan itu selama 2 hari di waktu malam dini hari. Alasan dan tujuan mengikuti webinar ini adalah tuntutan kurikulum nasional. Sebagai tenaga pendidik, kita harus peka terhadap kurikulum yang kita pijaki sehingga nantinya akan lancar untuk mengimplementasikannya di dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Juga ada kebutuhan adaptasi digital dan ada inovasi media ajar, juga pengembangan karir dan portofolio. Tentunya saat zaman sekarang ini, portofolio di dalam setiap kegiatan itu sangatlah penting terhadap penilaian sebagai bukti otentik. Jadi, sebagai tenaga pendidik, kita harus mawas diri ya dan melihat sisi-sisi perkembangan peserta didik dengan lebih teliti. Walaupun muridnya banyak, jangan sampai kita terliwat atas perkembangan yang dialami anak. Oke? Tentunya di fase fondasi ini sangat penting untuk kita melakukan reformasi ke depannya sebagai bentuk kita konsisten sebagai guru yang terus belajar. Betul. Nah, kita harus paham sekali nih terhadap kurikulum yang terbaru sekarang ini, terhadap CP, ATP, dan juga profil Pancasila yaitu P5. Jangan sampai terliwat ya, dan harus kita pelan-pelan pelajarinya sehingga kita sudah mengerti apa isi dari kurikulum tersebut. Seperti yang tadi setelah saya bilang, kalau asesmen itu harus dilaksanakan dengan otentik, dengan berbagai dokumentasi pembelajaran, yaitu dari mulai anekdot, hasil karya, foto berseri, dan tentunya ini butuh kerjasama sesama partner di dalam kelas teman-teman, dan harus melihat dengan jeli nih apa saja hal sekecil apapun yang telah dilalui anak, yaitu perkembangan mereka bertumbuh dalam setiap kegiatannya. Ya, jangan fokus pada kegiatan, tapi lihat nih tujuan pembelajarannya apa, indikatornya apa yang telah dipijaki, sehingga anak bisa berkembang dengan sesuai tahapan yang membuat diri anak itu kalau misalkan, oh udah sesuai ya, dan ayah bundaku juga mengerti seperti itu. Semakin bertambahnya tahun, yaitu waktu, semakin era digital itu semakin dikembangkan. Betul atau tidak? Betul. Nah, digitalisasi pembelajaran untuk ekosistem PAUD itu sangat penting, teman-teman pendidik. Nah, ada platform Merdeka Mengajar, ada YouTube, Canva,
Dan tidak lupa nih hal yang paling penting, komunikasi digital dengan orang tua. Setelah mengikuti webinar ini, akan ada beberapa nih yang akan saya implementasikan di lingkungan PGTK Al Muslim, yaitu saya akan dengan jeli, observasi aktif, dan penataan sudut bermain yang nyaman untuk anak agar bebas berkreasi, membuat hasil karya sesuai imajinasinya, dituangkan, dan berpikir kritis dalam setiap kegiatan yang dilalui. Juga ada pembuatan media kreatif, mau digital ataupun benda konkret. Nah, setelah itu kita akan sosialisasi dan juga kolaborasi. Tentunya ada implementasi digitalnya juga, menerapkan pembelajaran digital ter-up to date, karena itu penting bagi peserta didik yang mau terus belajar guna untuk meningkatkan dan berkontribusi kecerdasan anak bangsa. Nah, mengikuti pelatihan ini ada beberapa dampak nyata nih yang berpengaruh terhadap khususnya diri saya dan juga PGTK Al Muslim. Dari berbagai macam ini, kita bisa lihat nih, wah ternyata banyak ya manfaatnya jika guru itu terus mau belajar, inovasi, juga mengikuti alur waktu dan menyeimbanginya sehingga tidak tertinggal. Bahkan jangan salah, peserta didik sekarang itu semakin mudah untuk memahami alat-alat digital loh dibandingkan gurunya. Nah, buat kita nih para pendidik jangan sampai tertinggal ya. Dan kalau bisa kita selalu dampingi anak-anak kita agar lebih cerdas dalam menghadapi kondisi apapun. Kesimpulannya, kurikulum Merdeka di PAUD adalah tentang memberikan hak bermain kepada anak sambil tetap memberikan stimulasi yang sesuai. Gitu tentunya. Bermain digital juga dengan bijak ya. Ada syarat dan ketentuannya. Jangan lupa selalu mengingatkan peserta didik dan orang tua agar selaras dengan pihak sekolah. Oke. Nah, semoga kedepannya guru-guru di sini pun dapat selalu berinovasi bersama, bekerja sama, sehingga bisa menyeimbangi abad 21 ke depan dengan mudah, dengan terarah, dan juga dengan berbagai variasi pembelajaran menarik lainnya. Semangat terus belajar ya Ibu Guru. Sampai jumpa lagi. Salam dari Irma Septiawanti.